Halo sobat, salam jumpa lagi. Masih melanjutkan cerita bersambung Nogososro dan Sabu Inten dalam episode Ciutnya Nyali Samparan. Sobat semua, selamat menikmati. Salam budaya. Setelah perasaan Nyi Wirosobo agak tenang, maka segera Ki Asem Gede mengajaknya meninggalkan rumah itu. Di luar masih banyak orang yang sejak tadi belum mau meninggalkan halaman itu. Meskipun mereka setiap hari melihat wajah Nyi Wirosobo, kalau Nyi Wirosobo kebetulan pergi ke pasar atau ke sawah. Tapi kali ini mereka ingin juga melihat wajah itu, wajah yang menjadi sebab berakhirnya kelaliman Samparan dan kawan-kawannya. Ketika Nyi Wirosobo tampak melangkah keluar pintu rumah Samparan, orang-orang berdesak-desakan mengerumuninya. Nyi Wirosobo menunduk malu. Di belakangnya menyusul Ki Asem Gede, Mantingan, Maiso Jenar, dan kemudian Samparan. Suasana segera berubah menjadi tegang kembali ketika tiba-tiba Maiso Jenar membalikkan diri dan secepat kilat menangkap tangan Samparan dan diputarnya ke belakang. Samparan terkejut bukan kepalang sambil menyeringai kesakitan. Tangan Maiso Jenar yang menangkapnya itu begitu erat seperti tanggem besi yang menjepit tangannya. Bahkan tidak hanya Samparan yang terkejut, tetapi juga orang-orang yang menyaksikan, termasuk Ki Asem Gede dan Mantingan. "Adakah aku berbuat salah?" lintih Samparan. "Kau tidak berbuat salah, tetapi aku ingin mendapat keterangan dari engkau," jawab Maiso Jenar. Samparan dan orang-orang yang menyaksikan sibuk menduga-duga keterangan apakah gerangan yang dikehendaki oleh Maiso Jenar. "Samparan, kau dan Watu Gunung adalah termasuk dalam satu gerombolan yang mempunyai persamaan kesenangan, yaitu berbuat kejahatan. Dalam dunia kejahatan, sahabat jauh lebih berharga dari saudara, bahkan orang tua. Rahasia-rahasia yang tak pernah didengar oleh keluarga sendiri kadang-kadang didengar oleh sahabat-sahabatnya. Nah, katakanlah, aku yakin kau mengetahuinya. Apakah hubungan Watu Gunung dengan Lowo Ijo?" lanjut Maiso Jenar. Mendengar pertanyaan ini, Samparan terkejut seperti disambar petir meleset. Tidak pula kalah terkejutnya Ki Asem Gede, Mantingan, dan yang ikut mendengarnya. Namun Lowo Ijo adalah nama yang tabu diucapkan, sebab dengan menyebut namanya saja sudah cukup alasan bagi Lowo Ijo untuk membunuh. Meskipun pada saat terakhir Lowo Ijo tidak pernah lagi muncul, tetapi apabila nama itu disebutkan, orang yang mendengarnya telah cukup menggigil ketakutan. Samparan tidak segera menjawab pertanyaan itu. Ia berdiri pada suatu titik yang berbahaya sekali. Ia semakin takut kepada Maiso Jenar yang sama sekali tak diduganya akan mengajukan pertanyaan semacam itu. Dari manakah gerangan ia mencium kabar tentang Watu Gunung dengan hubungannya dengan Lowo Ijo? Teranglah bahwa ia bukan orang sejajarnya, bahkan tidak sejajar dengan Mantingan. Kalau ia tidak akan seenaknya saja menyebut nama Lowo Ijo. Ki Asem Gede dan Mantingan pun tergetar juga hatinya. Mereka berdua pun maklum akan kehebatan Lowo Ijo. "Jawablah," desak Maiso Jenar. Sementara itu pegangannya pun makin dikuatkan. Samparan mendesis menahan sakit. "Aku tak tahu," jawab Samparan mencoba berbohong. Tapi belum lagi ia selesai mengucapkan jawabannya,
Tangannya yang terpuntir itu terasa semakin sakit dan terangkat ke atas. "Kau tak mau menjawab?" geram Maisa Jenar. Keringat dingin memenuhi tubuh Samparan. Ia merasa serba salah dan seakan-akan ia telah dihadapkan pada suatu keharusan memilih mati di tangan Lowo Ijo atau Maisa Jenar. "Aku tak mengetahui seluruhnya. Aku hanya pernah mendengar nama itu disebut-sebut oleh Watu Gunung," jawab Samparan. "Apa katanya?" desak Maisa Jenar pula. Kembali Samparan ragu-ragu. "Kau takut kepada Lowo Ijo?" bentak Maisa Jenar yang sudah mulai jengkel. "Bagus, kau takut dibunuhnya. Tetapi bagaimana kalau yang melaksanakan pembunuhan itu aku?" lanjut Maisa Jenar. Tubuh Samparan mulai menggigil. Ia sudah melihat kedua kawannya dipecahkan kepalanya oleh orang itu. Kalau ia tidak menuruti perintahnya, jangan-jangan kepalanya akan dipecahkan pula. Akhirnya ia mengambil keputusan untuk berkata dengan harapan Lowo Ijo sudah tidak akan muncul kembali. "Yang aku ketahui, Watu Gunung adalah tidak saja anggota gerombolan itu, tetapi ia adalah saudara muda seperguruan Lowo Ijo." Mendengar jawaban Samparan ini, orang-orang jadi gemetar dan ketakutan. Saudara muda Lowo Ijo binasa di desa mereka. "Katakan yang lain. Aku jadi tanggungan kalau Lowo Ijo marah," sahut Maisa Jenar. Samparan merasa bahwa ia tidak dapat berbuat lain daripada menuruti perintah itu. Watu Gunung pasti pernah berkata, "Di mana Lowo Ijo sekarang?" Samparan dengan sangat terpaksa akan menjawab pertanyaan itu. Tetapi sebelum mulutnya bergerak, tiba-tiba ia merasa Maisa Jenar mendorongnya sehingga ia terpelanting jatuh. Dan sementara itu sebuah pisau beladi melayang tepat lewat tempatnya berdiri tadi, langsung mengenai dinding dan tembus masuk ke dalam rumah. Dalam pada itu berkelebatlah sesosok tubuh di antara penonton, meloncat lari meninggalkan halaman. Mantingan tidak mau melepaskan orang itu begitu saja. Cepat kilat ia memburunya, yang kemudian disusul oleh Maisa Jenar. Tetapi Mantingan belum berpengalaman menghadapi orang-orang gerombolan Lowo Ijo. Maka ia tidak menyangka sama sekali bahwa orang yang dikejarnya itu tiba-tiba berhenti membalikkan diri dan sebuah sinar putih menyambar dadanya. Mantingan terkejut bukan main. Secepat kilat ia mukul sinar putih itu dengan trisulanya. Terdengarlah suara berdentang hebat. Tangan Mantingan yang memegang trisula itu bergetar hebat, sedangkan pisau yang dilemparkan ke dadanya itu berubah arah. Tapi meskipun demikian, lengannya tergores juga sedikit. Ia tertegun mengalami peristiwa itu, dan Maisa Jenar yang melihat darah di lengan Mantingan jadi terhenti pula. Sementara itu orang yang telah melemparkan pisau itu sempat menyelinap di antara pepohonan dan menghilang. Dari kejauhan terdengarlah gema suara orang tertawa. Suara itu mengiris ulu hati seperti suara ringkian hantu kubur. "Lowo Ijo telah datang," desis Maisa Jenar. "Diakah Lowo Ijo?" tanya Mantingan. "Mungkin, tetapi setidak-tidaknya salah seorang dari gerombolan itu," jawab Maisa Jenar. "Aku ingin suatu kali dapat bertemu dengan Lowo Ijo." "Nah, lupakan dia Kakang Mantingan untuk sementara. Marilah kita kembali, mungkin Samparan dapat menunjukkan tempatnya," lanjut Maisa Jenar. Maka segera mereka kembali ke rumah Samparan. Nampaklah orang-orang yang masih berdiri di halaman itu berwajah pucat ketakutan. Beberapa di antaranya menggigil.
terduduk tak berdaya, apalagi waktu terdengar suara tertawa di kejauhan. Ketika Ki Asem Gede melihat tangan mantingan berdarah, cepat ia berlari menyongsongnya. "Kau terluka?" tanya Ki Asem Gede. Mantingan mengangguk mengiyakan. Cepat-cepat Ki Asem Gede memeriksa luka itu, dan sebentar kemudian tampak ia mengangguk-angguk. Tidak beracun, gumamnya. "Karena itu, marilah kita lekas meninggalkan tempat ini dan menyerahkan kembali anakku kepada suaminya. Sementara itu aku dapat mengobati luka Adi Mantingan yang untung tak berbahaya," kata Ki Asem Gede. Sementara itu Ki Asem Gede melihat Samparan seperti orang yang tidak sadar, terduduk di tanah. Tingkah Samparan nampaknya menggelikan. Sifat-sifat garangnya sama sekali tak berbekas, apalagi setelah ia hampir saja disambar pisau yang ia tahu pasti bahwa itu pisau gerombolan Lowo Ijo. "Samparan, kau kenapa?" tegur Maiso Jenar. Samparan memandang kepada Maiso Jenar dengan mata yang layu dan mengandung suatu permohonan untuk mendapat perlindungan. Maiso Jenar menangkap maksud itu. "Samparan, kau jangan berbuat demikian. Tidakkah kau malu pada dirimu sendiri? Bagaimanapun kau adalah laki-laki yang mengenal cara untuk membela diri. Meskipun demikian, kalau kau memang merasa tak mampu berdiri sendiri, kau dapat mengikuti Kakang Mantingan nanti ke Prambanan. Aku memang masih memerlukan engkau, tetapi pada saat ini kau barangkali tidak lagi dapat mengucapkan sepatah kata pun. Kakang Mantingan nanti kalau kembali ke Prambanan akan mampir kemari menjemputmu, dan percayalah bahwa pada waktu ini Lowo Ijo tidak akan berani menginjak rumah ini. Sebaliknya kau pun jangan meninggalkan rumah ini. Sebab ada dua kemungkinan, ditangkap oleh Lowo Ijo atau akulah yang akan memburumu," kata Maiso Jenar. Mendengar kata-kata Maiso Jenar yang meyakinkan itu, Samparan menjadi agak tenang sedikit. Perlahan-lahan ia berdiri dan membungkuk hormat kepada Maiso Jenar. Ia mempunyai suatu kesan yang aneh, kehebatannya, kegarangannya, tetapi juga keluhuran budinya, sehingga tidak langsung ia telah memandang ke dirinya sendiri yang beberapa saat lalu masih merasa sebagai seorang yang tak terkalahkan. Samparan termenung, alangkah luasnya dunia ini, entah berapa saja orang yang sakti tinggal di dalamnya, baik dari golongan hitam maupun dari golongan putih. Yang satu memenangkan yang lain, dan yang lain lagi dapat mengatasinya pula. Dalam waktu yang sesingkat itu, Samparan telah menyaksikan orang-orang seperti Watu Gunung, Ki Asem Gede, Mantingan, Lowo Ijo, dan Maiso Jenar. Belum lagi nama-nama yang pernah didengarnya dan yang belum dikenalnya. Segera setelah itu Ki Asem Gede beserta kawan-kawannya meninggalkan tempat itu untuk mengantar Nyi Wirosobo kepada suaminya yang rumahnya tak begitu jauh, hanya berantara dua bulak yang tak begitu lebar. Di perjalanan itu timbullah suatu pertanyaan di hati Maiso Jenar maupun Mantingan. Sebenarnya pertanyaan itu telah timbul sejak mereka mengetahui persoalan Nyi Wirosobo. Dalam persoalan ini, kenapa Ki Wirosobo sendiri tidak berbuat sesuatu untuk membebaskan istrinya? Bahkan yang didengar oleh Maiso Jenar dari murid Wirosobo yang menghadap Ki Asem Gede, sudah ada dua orang murid Wirosobo yang terluka. Mengingat bahwa Ki Wirosobo sedikitnya memiliki 4 orang murid, menunjukkan bahwa ia pun memiliki pengetahuan tentang tata berkelahi, tetapi ia tak berbuat apa-apa. Itulah suatu hal yang aneh
Mungkinkah Ki Wirosobo tidak mencintai istrinya, atau barangkali terikat sesuatu perjanjian dengan Samparan dan kawan-kawannya? Maeso Jenar dan Mantingan seperti orang yang sepakat untuk tidak menanyakan hal itu. Mereka takut kalau ada suatu rahasia yang dapat menyinggung kehormatan Ki Asem Gede. Setelah mereka berjalan beberapa lama, segera mereka memasuki desa tempat Ki Wirosobo tinggal. Rumah Ki Wirosobo adalah rumah yang cukup besar, berdiri di tepi jalan induk di desanya, berhalaman luas dan mempunyai ciri-ciri yang agak berbeda dengan halaman di sekelilingnya. Halaman Ki Wirosobo disegarkan oleh tanam-tanaman berbunga yang berdaun hijau sejuk. Di sudut halaman terdapat sebuah jambangan berisi air yang bersih bening, dan di sana sini tergantung sangkar-sangkar burung. Berkeliaran pula binatang-binatang piaraan, ayam, itik, angsa, dan sebagainya. Halaman itu berdinding batu merah yang disusun teratur, yang seakan-akan menjadi batas dari dua daerah yang tampak sangat berlainan. Halaman-halaman lain di desa itu masih ditumbuhi bermacam-macam pohon serba tak teratur. Bahkan di sana sini masih ada pohon-pohon liar yang tumbuh, rumpun-rumpun bambu yang lebat, pohon beringin tua, dan randu alas yang masih merupakan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh penduduk di sekitarnya. Waktu Maeso Jenar dan Mantingan melangkahkan kaki memasuki halaman rumah Ki Wirosobo, telah dijalari suatu perasaan aneh. Mereka berdua adalah orang-orang yang telah banyak melihat daerah-daerah lain, bahkan kota-kota besar, tetapi jarang mereka merasakan kesejukan seperti yang dirasakan pada saat itu. Alangkah mesranya tangan yang telah menggarapnya, sehingga halaman itu menjadi begitu indahnya.